Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam majelis yang mudah-mudahan diberkati oleh Allah, yaitu majelis Al-Quran, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Yang artinya kurang lebih adalah sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Marilah kita teruskan kembali pembahasan tentang kaidah qiraat Imam Ibnu Katsir, di mana pada pertemuan yang lalu kita masih membahas tentang pasal mengenai ada dua hamzah yang bertemu dalam satu kata, ya. Di mana kaidah bacaan Imam Ibnu Katsir adalah mentasilkan hamzah yang kedua. Jadi huruf hamzah yang kedua itu tidak dibaca seperti hamzah yang pertama, yaitu dengan tahqiq, dibaca sesuai dengan makhrajnya, tidak, ya, tapi dia dimudahkan bacaannya, ya, dimudahkan. Maksudnya dimudahkan di sini adalah dia mengucapkan huruf hamzah itu antara huruf hamzah dengan huruf mad disesuaikan dengan harokat, ya, harokat huruf asli huruf hamzah tersebut, ya. Kalau huruf harokatnya adalah fathah, maka dia dibaca antara hamzah dengan alif. An, misalnya antum gitu, ya. Antum dibacanya antum, ya. Tanpa menambahkan alif, ya. Tidak dibaca antum, tidak demikian. Tapi dia langsung ditasilkan. Antum anzartahum, ya. Itu jika hamzah yang kedua fathah. Jika hamzah yang kedua misalnya kasroh, maka berarti dia mentasilkannya dengan cara apa? Membaca antara hamzah dengan yang sesuai Ya, dengan kasroh, ya, huruf ya, ya, ya kasroh gitu, ya, antara i dengan yi. Contohnya pada kata ainnaka, ya, ainnaka, maka bacaan Ibnu Katsir dibacanya ainnaka, ainnaka, seperti itu. Jadi hamzanya tidak jelas dibaca, ya. Ya, itu adalah yang dinamakan dengan tashil, memudahkan bacaan hamzah. Bagaimana jika hamzah yang keduanya dhammah? Ya, misalnya contoh pada seperti kata unzila, ya, unzila. Maka di sini bacaan Ibnu Katsir adalah dengan mentasilkan hamzah yang kedua yang dhammah tadi itu. Jadi baca antara hamzah dhammah dengan wawu dhammah. Antara u dengan wu. Antara u dengan wu. Jadi dibacanya unzila. Unzila. Ya, seperti itu. Ini penting, ya, dipelajari dan dipahami, karena demikian, ya, kaidah dari bacaan qiraat Ibnu Katsir apabila ada dua hamzah bertemu dalam satu kata, ya, yaitu dengan mentasilkan hamzah yang kedua. Ya, ini perlu dilatih. Kemudian dalam beberapa surat, dan itu tidak banyak, ya, ada beberapa lafaz di mana Imam Ibnu Katsir itu menambahkan hamzah lagi, ya, menambahkan hamzah lagi, ya, dengan satu hamzah lagi, seperti misalnya pada surat yang ini udah kita bahas kemarin, ya, ayyu'ta, ditambahkan
ayyu'ta. Di surat Al-Aqaf ya. Adhabtum. Nanti bacaan Ibnu Katsir dengan menambahkan hamzah lagi. Ya, aslinya adalah a'adhabtum, a'adhabtum. Tapi karena kaidah dari Imam Ibnu Katsir, apabila ada dua hamzah bertemu dalam satu kata, maka mentasilkan hamzah yang kedua hamzah kedua dibaca tasil. Jadi dibacanya bukan a'adhabtum tapi a'adhabtum. Innakum ya di surat Al-A'raf. Kalau Imam Hafs kan bacanya innakum. Innakum lata'tuna rijal. Imam Ibnu Katsir menambahkan hamzah lagi ya. Ya. Dibaca dengan innakum ya. Karena hamzah yang ini ada dua hamzah sehingga hamzah yang kedua itu ditasilkan. Dibacanya innakum lata'tuna rijal. Seperti itu. Demikian juga di surat Al-A'raf ayat 123, Toha surat ayat 71 ya, dan surat Asy-Syu'ara ayat 49 pada lafaz amantum ya. Di sini dikatakan ya, di sini ada tiga hamzah sebetulnya ya. Hmm. Ada tiga hamzah ya. Hamzah yang pertama dibaca dengan tahqiq ya. Hamzah yang pertama dibaca dengan tahqiq. Seperti tahqiq itu artinya dia baca hamzah seperti biasa. A. Hamzah yang kedua itu dibaca dengan tashil. Amantum ya. Hamzah yang ketiga itu diganti dengan huruf mat. Ya. Jadi dibacanya a ya. Amantum ya. Jadi setelah hamzah yang ditasihkan tadi itu ada alif. Amantum. Kalau hafaz kan bacanya amantum gitu ya. Amantum. Ya, tapi untuk Ibnu Katsir nanti dia menambahkan hamzah lagi ya. Ya. Jadi ditambahkan hamzah lagi. Ya, seperti ini ya. Ditambahkan di sini. Ini kan ya. Hamzah yang kedua ditasil ini. Ya. Hamzah yang kedua yang ada di sini ditasilkan. Kemudian ini ada alif. Jadi dibacanya amantum. Ah, ya, dipanjangkan sedikit dua harokat. Amantum. Seperti itu. Namun di sini ada perbedaan antara perawi daripada Imam Ibnu Katsir. Ya. Perawi Imam Ibnu Katsir ada dua ya. Perawi pertama adalah Al-Bazzi, Imam Al-Bazzi. Dan perawi yang kedua adalah Imam Kumbul. Pada lafaz ini, ya di surat Al-A'raf 123, Toha 71, dan Asy-Syu'ara 49, itu ada perbedaan antara Imam Al-Bazzi dengan Imam Kumbul. Ya. Imam Al-Bazzi di sini membaca ya mangtum ya dengan menambahkan hamzah dengan tashil ya, tapi tanpa tanpa menambahkan alif. Ya. Ya, tanpa menambahkan alif. Amantum seperti biasa tadi tuh. Amantum. Adapun Imam Kumbul ya, dia hanya menambahkan hamzah istifham itu ada pada hanya pada surat Al-A'raf aja ya dengan surat Asy-Syu'ara. Adapun Toha tidak ya. Surat ini untuk Imam Kumbul ini di surat Toha itu tidak ada ya, tidak ditambahkan hamzah istifham seperti biasa. Ya.
Jadi di sini Imam Kumbul hanya menambahkan hamzah istifham itu pada dua tempat saja, Al-A'raf dan Asy'ara. Sedangkan Imam Al-Bazzi di samping Al-A'raf dan Asy'ara juga di surat Thaha ayat ke-71. Ya. Kemudian perbedaan berikutnya ya di untuk Imam Kumbul ya di surat Al-A'raf ya, itu jika dia mau dibaca wasol dengan sebelumnya ya, di sini dikatakan ibdalul hamzatil ula wawan maftuhatan ma'atasil tsaniyah waslan bima qablaha. Nah, jadi kalau dia membaca ayat ini dengan ayat sebelumnya ya, dia mengganti hamzah yang pertama itu dengan wawu ya, diganti dengan huruf wawu disertai dengan mentasilkan hamzah yang kedua ya. Kita. Adapun kalau dia membaca dari permulaan ya dari kata amantum maka sama seperti al-bazi. Dia hanya berbedanya ketika dia diwasolkan. Untuk lebih jelasnya kita lihat ya di dalam mushaf ini di surat Al-A'raf saja ya. Ya kita lihat surat Al-A'raf ayat ke 123 ya. Satu ini At-Taubah. Nah ini ya 123. Sini. Ya. Di sini ada perbedaan antara Imam Al-Bazi dengan Imam Kumbul ya pada lafadz ini amantum. Perbedaannya adalah ketika dia eh, hanya diwasolkan aja ketika lafadz ini, lafadz amantum difasolkan dengan kata qala fir'aunu. Kalau Imam Al-Bazi, dia bacanya tanpa menambahkan wawu pada setelah nun ini. Ya. Jadi dibacanya qala fir'aunu amantumu bih. Qala fir'aunu amantumu bihi qabla an adzana lakum. Itu bacaan Imam Al-Bazi ya. Seperti yang tadi dikatakan ini dia ditambahkan ya, ditambahkan hamzah gitu ya. Hamzah yang kedua nanti dia ditasilkan. Ini Imam Al-Bazi. Adapun Imam Kumbul, dia kalau dibaca wasol ya dengan ini lafaz ini diwasolkan, dia akan menambahkan di sini wawu, huruf wawu, wawu fathah. Gimana saya nulisnya ini? Di sini nih. Setelah nun. Setelah nun sebelum hamzah. Jadi bacanya qala fir'aunu wa amantumu bihi qabla an adzana lakum fir'aunu wa ya fir'aunu wa setelahnya sama seperti Al-Bazi.
قال فرعون وآمنتم به قبل أن آذن لكم. Seperti itu ya. Itu hanya perbedaannya ketika diwasolkan aja ini lafadz Fir'aun dengan amantum. Untuk Imam Al-Bazi dia menambahkan sebelum hamzah itu huruf wawu. Ya. Ya, ini lebih jelasnya dengan praktek ya. Satu persatu sebenarnya. Tapi tidak mengapa ya. Sebenarnya ini tidak terlalu rumit kalau kita cermati dengan teliti ya. Kita cermati dengan baik. Insya Allah tidak susah. Ya pelan-pelan saja ya. Sampai sini bisa dipahami insya Allah. Insya Allah. Ya, lanjutkan kita berikutnya untuk perbedaan berikutnya. Perbedaan lagi ya. Qara al-Bazi bi ziyadati hamzati istifham ma'a tasilil hamzati tsaniyah fiha biduni idkhal wa haqqaqal ula. Amantum fi mawdi'iha thalatha. Ini sudah tadi. Hmm. Nah, sekarang di surat Toha. Adapun di surat Toha, wa fi mawdi'i Toha qala amantum lahu qara'aha bil ikhbari bi hamzatin wahidah muhaqqaqah ka hafsin. Amantum bidu bad'an wa waslan bima qablaha. Dan ini yang membedakan antara Imam Kumbul dengan Imam Al-Bazi. Jadi untuk yang lafadz amantum pada surat Toha itu Imam Kumbul sama dengan Hafiz. Imam Kumbul sama dengan Hafiz. Ya, kita lihat di yang surat At-Toha. Jadi lafadz amantum itu kan yang jadi perbedaan itu ada di tiga suratnya. Ya, perbedaan ada antara Imam Ibnu Katsir dengan Hafiz ada di tiga surat. Yaitu di surat Al-A'raf, surat Toha, dan surat Asy-Syu'ara. Ya. Imam Ibnu Katsir ya secara umum itu menambahkan hamzah ya, pada kata amantum ditambahkan hamzah sebelumnya. Yang harusnya dibaca amantum dibacanya amantum harusnya kan gitu ya. Amantum tapi karena kaidah menyatakan apabila ada dua hamzah bertemu dalam satu kata maka hamzah yang kedua harus ditasilkan maka bacanya bukan gitu. Bukan amantum tapi amantum. Seperti itu. Nah, untuk Imam Al-Bazi sama Kumbul ada perbedaan di sini. Ya. Imam Kumbul itu sepakat dengan Al-Bazi pada dua surat, yaitu surat Al-A'raf dengan surat apa? Asy-Syu'ara. Ya. Di surat Toha, Imam Kumbul tidak menambahkan hamzah istifham. Jadi dia sama dengan Hafiz. Amantum gitu aja. Amantum sama dengan Hafiz, persis. Jadi yang berbeda di sini di surat Toha ada hanya Al-Bazi aja ya. Yang Kumbul sama dengan Imam Hafiz. Kemudian perbedaan berikutnya tadi yang tadi saya sampaikan bahwa untuk di surat Al-A'raf Imam Kumbul dia menambahkan ya, huruf wawu sebelum hamzah yang ditambahkan. Qala fir'aunu wa amantum seperti ini. Fir'aunu wa amantum seperti itu. Itu Imam Kumbul. Kalau Imam Al-Basi kan dia tidak menambahkan wawu ya, hanya menambahkan hamzah aja. Qala fir'aunu ya, qala fir'aunu amantum. Ya. Kemudian di surat Asy-Syu'ara ya, surat Asy-Syu'ara sama dengan
kumpul ya ditambahkan hamzah istifham. Ya. Lafadznya sama amangtum gitu. Baik, itu kalau lafadz eh, amangtum ya. Amangtum. Sekarang ada di dalam Al-Qur'an juga amintum ya. Amintum. Mimnya dikasrohkan. Ya, kalau tadi kan mimnya difathahkan. Kalau sekarang yang ada lagi ya hampir sama tapi mimnya dikasrohkan. Jadi bacanya itu di situ ada lafadz amintum di surat Al-Mulk atau surat Tabarok. Ya. Bagaimana cara Imam Ibnu Katsir membaca lafadz amintum di surat At-Tabarok? Ya. Di sini ada perbedaan antara Imam Al-Bazi dengan Imam Kumbul dalam hal ini ya, dalam bacaan lafadz amintum di surat Al-Mulk. Disebutkan di sini haqqaqa al-Bazzi al-hamzat al-ula wa sahhala tsaniyah fi ya, aamintum aamintum min wa ilaihi nusyur aamintum waslan bima qablaha wa indal bad'i biha. Jadi bacanya amintum a- amintum gitu ya. Amintum dibacanya amintum amintum a ya amintum. Demikian juga ketika mau mulai juga sama ya. Jadi walaupun dia diwasolkan dengan ayat sebelumnya wa ilaihin nusyur ya. Kita lihat saja di mushafnya biar lebih jelas. Surat Al-Mulk, surat Tabarok ayat ke-16 dan 17. Ya di sini ya. Hmm. Ini kan seperti biasa kaidahnya. Kaidah biasa seperti a'ang dartahum a'antum gitu ya dibacanya a ya a mentasdidkan hamzah yang kedua. Amintum amintum. Al-Bazi seperti itu. Kumpul juga sama. Amintum. Hanya saja perbedaannya dengan apa? Imam Kumpul dengan Al-Bazi itu ketika dia mewasolkan ayat ke-15 ini dengan ayat 16 ya. Ini sama dengan kayak tadi itu yang di surat Al-A'raf. Ya, persis. Jadi Imam Kumpul dia menambahkan wawu, ya, menambahkan huruf wawu fathah. Ya. Kalau Imam Al-Bazi biasa aja. Wa ilaihin nusyuru amintum. Wa ilaihin nusyuru amintum. Itu Imam Al-Bazi. Imam Imam Kumbul ini menambahkan huruf wawu. Wa ilaihin nusyuru wa amintum. Wa ilaihin nusyuru wa amintum. Ya. Wa amintum. Ditambahkan wawu. Wa amintum. Ya. Ini Imam Kumbul. Itu kalau diwasol. Ya, kalau diwasol, kalau disambung. Kalau tidak disambung ya lebih bagus ya karena ini juga ayat ya jadi tidak perlu diulang-ulang.
Jadi kalau di wakaf di sini lebih bagus ya. Wa ilaihin nusyur. Berhenti. Ya. Baru kemudian baca amintum. Amintum man fis samai ay. Iya. Ini pakai ya nanti ya. Fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Ya, jadi perbedaannya dengan Imam Al-Bazzi dan Qumul hanya ketika menyambung ayat 15 ke 16. Ya, ini kalau mau disambung. Kalau tidak disambung tidak masalah ya. Ya. Kemudian di surat perbedaan lain dengan Imam Hafaz ya, masih tentang Hamzah yang bertemu dalam satu kata ya. Pada lafadz a'innaka ya. A'innaka di surat Yusuf. Di sini Imam Ibnu Katsir dia menghilangkan Hamzah ya. Menghilangkan Hamzah yang pertama ya. Jadi yang tadinya harus dibaca innaka menurut bacaan Hafiz, Ibnu Katsir dia membacanya innaka ya. Nah, mari kita lihat di surat Yusuf ayat ke-16. Surat Yusuf ini tiga surat berurutan nama-nama Nabi ya. Surat Yunus, surat Hud, kemudian surat Yusuf ya. Ada berapa surat yang di dalam Al-Qur'an dengan nama Nabi? Dari ayat berapa tadi surat Yusuf? Halo? Ayat berapa tadi surat Yusuf? 16 Itu Ustaz. ayat berapa? 16 berapa ya? Ustaz? Pak tadi. 16? 16. 16. 16. Kelewatan ini. Kayaknya salah lagi loh ini bukan 16 ini. Benar ini 16 tadi. Iya ya 16 di sini tulisannya ya. Sepertinya bukan 16 ini. Tolong direvisi lagi. Ya. Ini bukan 16 ayat 16 tapi di 90 harusnya ini dia. Ayat 90 harusnya. Ya. Ini harusnya di ayat 90 ya. Ayat 90. Oh ini kalau bahasa ini kalau Arabik kayak gini ya. Ya. Titik gitu ya. 90 gitu ya. Nah, nanti diganti ini ya 16 ini bukan 16 ini.
Kita cek di ayat 9 ini. 16 kan gini, tidak ada ini kan ya. Tidak ada di sini. Ayat 90. Ya, ini pentingnya kita mengecek juga apa yang ada di PDF ini. Karena terkadang terjadi kesalahan ketik gitu ya. Kesalahan tulis. Itulah manusia, yang namanya manusia ya, seperti itulah. Tidak lepas daripada namanya kesalahan. Dan Al-Quran terjaga ya. Kesalahan apa yang ada di sini pasti akan ketahuan oleh orang ya. Ya, termasuk ini barangkali juga ini atas izin Allah juga kita tahu ini keliru ya. Nah, di sini terlihat ya di ini di screen yang saya kasih garis bawah. Perhatikan semuanya. Lihat ya. Terlihat dari di screen. Lalu, Ya, kelihatan Ustaz. ya, alhamdulillah. Nah, di sini Imam Hafiz dia bacanya kan a'innaka gitu ya. A'innaka. Imam Ibnu Katsir dia membuang hamzah yang pertama ini ya dibuang. Ini kan a'innaka itu kan istifham ya, hamzah istifham, hamzah pertanyaan. Qalu a'innaka la anta Yusuf. Mereka berkata, apakah sesungguhnya engkau adalah Yusuf ya? Ya, itu pertanyaannya seperti itu. Apakah menanyakan memastikan gitu ya? Tapi untuk bacaan Ibnu Katsir dia membuang hamzah yang pertama, jadi bacanya nanti qalu innaka la anta Yusuf. Ya. Qalu innaka la anta Yusuf. Seperti itu. Ini untuk yang bacaan Ibnu Katsir, berarti dia berupa berita ya. Mereka berkata, sesungguhnya engkau adalah Yusuf. Ya. Kalau yang bacaan Hafaz, mereka berkata, apakah engkau apakah engkau benar-benar Yusuf? Ya, seperti itu. Pertanyaan. Kalau yang untuk yang Hafaz. Tapi yang bacaan Ibnu Katsir, dia menegaskan aja sebagai penegasan. Setelah mereka mengetahui bahwa itu adalah Yusuf, mereka mengatakan, sesungguhnya engkau benar-benar engkau adalah Yusuf. Ya. Tidak bertanya lagi, tapi sudah memastikan bahwa itu adalah saudaranya, Yusuf. Ya, ini kisah Nabi Yusuf nanti bisa dilihat lagi ya. Ya, insya Allah sih sudah pernah mendengar kisah Nabi Yusuf ya, alaihissalam. Ya, jadi untuk bacaan Ibnu Katsir di surat Yusuf ayat 90, nanti dikoreksi ya di yang ada di PDF. Jadi ini bukan di 16 tapi di ayat 90. Bacaan Ibnu Katsir dia dengan menghilangkan hamzah pertama. Jadi bacanya yang tadinya dibaca innaka dibacanya innaka. Ya. Baik, dengan demikian telah selesai tentang pasal mengenai dua hamzah yang bertemu dalam satu kata. Ya. Sekarang kita akan beralih ke pasal berikutnya, masih kaitan dengan hamzah, pertemuan dua hamzah. Namun di sini hamzahnya itu berbeda kata. Ya. Hamzahnya itu berbeda kata. Yang pertama, hamzah yang pertama itu ada pada akhir kata pertama. Hamzah yang kedua berada pada awal kata berikutnya. Ya, sekali lagi, untuk hamzah yang bertemu dalam dua kata, ini yang dimaksud ya. Di situ ada dua hamzah. Hamzah yang pertama itu pada kata pertama, pada akhir kata pertama. Hamzah yang kedua berada pada awal kata berikutnya. Ya, mungkin nanti bisa jelas dengan ini ya, dengan contoh ya. Misalnya seperti haulai in kuntum. Haulai in kuntum. Haula ya. Ini kan satu kata ini ya. In kuntum. Ini kata yang kedua.
Ya, ini yang dimaksud dua hamzah dalam dua kata ya. Ya. Bisa dibedakan dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu dia dua hamzah dalam satu kata ya. A'anta, a'ungzila itu satu kata ya. Tapi kalau di ini dua kata ya. Nah, di sini kita akan menjumpai bahwasannya dua hamzah yang bertemu dalam dua kata itu nanti bisa dilihat ya. Harokat hamzah tadi itu bisa bisa saja itu sama semuanya ya. Di sini contohnya adalah sama ya antara sama-sama kasroh ya. Hamzah yang pertama kasroh, hamzah yang kedua kasroh. Ya, nanti akan dijumpai juga hamzah yang pertama fathah, ya, hamzah keduanya juga fathah ya. Misalnya contohnya jaa ajaluhum, misalnya jaa ahadum, ya, sama-sama fathah. Nanti ada juga yang sama-sama doma dan ini cuma satu aja dalam Al-Qur'an, ya, di surat Al-Ahqaf ya, yang dua-duanya doma ya, cuma satu aja. Ya, auliya'u ulaika. Ya. Auliya'u ulaik. Ya, jadi artinya ada dua dua keadaan ya, dua hamzah tadi itu yang bertemu dalam dua kata. Ya, yang pertama adalah hamzah keduanya itu harokatnya sama, ya, mutafaqatain, mutafaqataini fil harokah. Dan yang keadaan kedua hamzah dua hamzah tadi itu berbeda harokat. Misalnya yang hamzah yang pertama doma, hamzah keduanya kasroh gitu ya. Ya. Yasha'u inna misalnya. Yasha'u inna. Atau misalnya hamzah yang pertama ya fathah, hamzah keduanya domah misalnya ya. Ya, nanti nanti akan kita pelajari insya Allah pelan-pelan ya. Di sini kita lihat di sini ya ada kaidah ya. Ini yang hamzah dua-duanya hamzah itu ada tiga keadaan ya. Hamzah yang sama ya harokatnya dua-duanya. Keduanya fathah, keduanya domah, keduanya kasroh. Ya. Untuk yang berbeda ada lima ya di dalam Al-Quran. Ada lima keadaan di mana dua hamzah yang bertemu dalam dua kata itu berbeda harokat. Ya. Keadaan pertama hamzah yang pertama itu fathah, hamzah kedua itu doma. Hamzah pertama fathah, hamzah keduanya doma. Keadaan yang keduanya hamzah yang pertama itu fathah, hamzah keduanya kasroh. Ya. Keadaan ketiga hamzah pertama doma, hamzah kedua fathah. Yang keempat hamzah pertama kasroh, hamzah kedua fathah. Dan yang terakhir, yang kelima, hamzah yang pertama doma dan hamzah yang kedua kasroh. Ya. Di sini ada kaidah ya. Eh, Perhatikan dengan baik kaidah ini supaya kita bisa memahami bab ini, ya, bab dua hamzah dalam dua kata. Kalau tadi yang dua hamzah dalam satu kata gampang kaidahnya. Kaidahnya adalah dengan mentasilkan hamzah yang kedua, ya. Mentasilkan hamzah yang kedua. Untuk yang dua hamzah yang bertemu dalam dua kata, di sini ada sedikit mungkin perlu apa ya? Perlu dicermati lebih mendalam itu ya. Kalau yang tadi yang hamzah dua hamzah dalam satu kata gampang lah ya. Ini kalau yang dua hamzah dalam dua kata kita agak mikir sedikit lah. Ya, harus pelan-pelan, pelan-pelan. Baik, tapi kita pahami kaidahnya dulu. Perhatikan baik-baik kaidahnya, ya.
Idza tafaqatil hamzatani fil harakah ikhtalafa rawiyan Ibnu Katsir Al-Bazzi wal Qumbul fi hukmihima. Apabila ya harokat daripada dua hamzah tadi itu sama, ya harokatnya sama ya, sama-sama fathah, sama-sama dhamma atau sama-sama kasroh. Ini antara Imam Al-Bazzi dengan Imam Qumbul malah berbeda, ya, malah berbeda cara membacanya. Kalau sama, ya, kalau sama malah berbeda cara membacanya. Kebalikannya, ya, wa idza ikhtalafa hamzatal al-qat'i min kalimataini fil harakah ittafaqa rawiyan Ibnu Katsir fi hukmihima. Apabila hamzah dua hamzah tadi itu harokatnya malah berbeda ya. Yang pertama fathah, yang kedua dhammah, yang pertama fathah, yang kedua kasrah dan seterusnya. Ini justru malah Imam Ibnu Katsir ya, dua perawinya sama. Antara Al-Bazzi dengan Qumbul itu sama cara membacanya. Ya. Cara membacanya itu sama. Ini harus kita pahami dulu ini rumusnya ini. Ya. Jadi rumusnya sebentar saya tulis ya. Apakah terlihat di sini di screen? Ya, belum terlihat ya. Udah tadi kan baru mau tulis. Oh ya, Qadarullah. Jadi perlu kita pahami rumus kaidah dua hamzah adalah dengan melihat kedua harokat hamzah tersebut. Dilihat harokatnya apa gitu ya. Apakah kedua harokatnya harokat hamzah sama atau berbeda ya. Jika ya ini kaidahnya seperti ini ya. Jadi untuk memahami kaidah dua hamzah yang bertemu pada dua kata yang berbeda adalah dengan melihat kedua harokat hamzah tersebut. Apakah kedua harokat hamzah itu sama ya, artinya sama-sama fathah, ataukah sama-sama kasroh atau sama-sama dhamma, ataukah kedua harokat hamzah tersebut berbeda ya. Yang satunya fathah, yang keduanya dhamma, yang satunya fathah, hamzah pertama fathah, yang keduanya kasroh dan seterusnya. Baik, setelah memahami itu, telah melihatnya nanti, maka rumusnya adalah dengan seperti ini ya. Perlu kita ketahui ya. Apabila kedua harokat hamzah
sama. Ah, ya itu kondisinya seperti itu. Kelihatannya dia sih perlu support, sampai nanyain ke dokternya gimana gimana kok nggak begini. Ayo udah forward ke Inoki. Ayo soalnya masih kerja ini. Tapi udah bilang nanti kalau pas libur ke sana. Ya, jadi apabila kedua harokat hamzah itu sama, ya, maka ke, antara antara Imam Imam Al-Bazi ini perawi pertama dari Imam Ibnu Katsir ya, dan Imam Kumbul berbeda bacaan, ya, berbeda bacaannya, cara membacanya beda nanti, ya. Ya. Apabila kedua harokat hamzah tersebut berbeda, ya, maka bacaan Imam Al-Bazi dan Kumbul justru sama, ya, ya, justru sama, ya, sama malah berbeda, berbeda malah sama gitu ya, rumusnya gitu ya, ya, apa rumusnya? Kalau sama malah berbeda, ya, kalau berbeda malah sama, ya. Ini dulu lah dipahami dulu ya. Kalau sama malah berbeda, kalau berbeda malah sama, ya. Kalau harokat hamzah tadi itu sama-sama fathah, jaa ajaluhum, ya. Jaa ala fir'aun misalnya, ya. Maka di sini antara Imam Al-Bazi dan Kumbul malah berbeda bacaannya. Cara bacanya beda. Apa bedanya itu nanti ya, akan pelajaran akan datang. Ya. Tapi kalau harokat keduanya berbeda, ya, harokat hamzanya ini berbeda. Misalnya seperti apa ya? Yasha'u inna, ya. Yasha'u inna. Hamzah pertama domah, yang kedua kasroh, ya. Yasha'u inna, ya. Ini justru Imam Al-Bazi dan Kumbul itu sama bacanya. Cara membacanya sama. Ya. Itu dulu lah yang kita pahami dulu ya. Kita pelan-pelan aja dulu dalam memahami ini. Karena terus terang untuk yang hamzah, dua hamzah dalam dua kata ini agak rumit ya. Tapi saya tidak katakan susah. Ya, susah itu kalau yang malas membaca atau malas belajar itu susah. Kalau orang yang dia rajin mempelajari ya, terus bertanya jika ada kesulitan, ya tidak akan merasa susah. Nanti akan Allah berikan kemudahan. Ya, intinya kita harus rajin, semangat, mengulang-ulang kembali pelajaran yang kita dapatkan. Seperti itulah. Ya, memang ini memang agak rumit dibandingkan dengan yang sebelumnya ya. Kalau sebelumnya itu gampang. Yang bab hamzah yang dua kata ya, dua hamzah dalam satu kata itu lebih mudah dibandingkan dengan dua hamzah yang bertemu dalam dua kata ya. Ya, namanya dua kata yang tentunya beda lah dengan satu kata ya. Seperti itu dulu. Baik, sekarang kita akan latihan untuk bacaan Qiraat Ibnu Katsir. Ayat berapa terakhir? Al-Baqarah ayat 8 kalau nggak salah.
Ya 8 atau Berapa? Ayat 8 8 ya. terakhir. Ya. Ya cukup ini untuk pelajarannya cukup itu aja dulu ya. Ya. Ada pertanyaan? Ada yang masih susah, belum paham yang telah saya sampaikan pada kesempatan ini sebelum kita lanjutkan ke bacaan. Insya Allah nggak ada tuh. Mungkin nanti pas Cara praktek. bacanya belum kita bahas. Ya, prakteknya aja paling ya. Ya, cara bacanya itu insya Allah untuk pertemuan yang akan datang. Yang penting sekarang udah kita tahu rumusnya. Dua hamzah apabila bertemu dengan ada dua hamzah bertemu pada dua kata yang berbeda, dilihat harokatnya dulu ya. Harokat dua hamzah tadi itu apa? Sama atau berbeda? Kalau sama, sama-sama fathah, sama-sama dhamma. Kalau sama-sama dhamma cuma satu aja dalam Al-Quran, tidak ada yang lain. Berarti gampang. Yang masalah itu kalau ada sama-sama fathah atau kasroh itu. Itu ada beberapa ya di dalam Al-Quran. Nah ini Imam Ibnu Katsir antara dua perawinya malah berbeda. Namun kalau dua hamzah tadi itu berbeda harokat, ya ini lebih mudah sebetulnya. Karena antara Imam Al-Bazi dan Kumpul itu sama saja bacaannya. Ya, itu aja kaidahnya dulu.